Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Tiga pengedar narkoba ditangkap di tambang emas ilegal Kota Baru. Pencarian korban longsor di Desa Buluh Kuning, Kota Baru dihentikan. MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan akan dibuka Presiden Jokowi. Pertambangan emas ilegal di Gunung Kura-Kura, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kota Baru ternyata marak peredaran narkoba. Saat memulangkan para penambang emas yang bermukim di Desa Buluh Kuning beberapa hari lalu, polisi dari Polres Kota Baru menangkap 3 pengedar narkoba di kawasan tersebut. Dari ketiga tersangka ini, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 200 gram. Kapolres AKBP Ghafur Aditya mengatakan, para tersangka mengedarkan narkoba tersebut kepada pekerja tambang emas. Para tersangka mampu menjual 3 hingga 5 kg sabu-sabu di lokasi pertambangan emas ilegal tersebut. Kemudian peredaran narkoba di sana betul yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi, 3 sampai 5 kg satu bulan. Ya, 3 sampai 5 kg satu bulan. Barang bukti yang ada di depan ini harganya 1,5 miliar. Ya, 1,5 M sampai di Banian. Ya, karena harganya berlipat-lipat di sana. Tersangka yang kita amankan ini saat ini ada 3 orang. Ya, 3 orang ini ada yang berprofesi sebagai bos pengepul, ya, yang namanya Udin Samurai. Yang mana orangnya? Yang mana kan? Yang mana? Nah, yang sebelah sini. Itu ada yang berprofesi sebagai bos nomor sekaligus bos narkobanya. Selain marak peredaran narkoba, tambang emas Gunung Kura-Kura 1 di Desa Buluh Kuning juga marak tindak kejahatan lainnya. Kini pertambangan ini telah resmi ditutup pemerintah Kota Baru dan seluruh warga yang bermukim di area tersebut sudah dipulangkan. Dari Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pencarian korban longsor di Desa Buluh Kuning, Sungai Durian, Kota Baru dihentikan. Tim SAR gabungan menghentikan pencarian korban longsor karena situasi di lereng Gunung Kura-Kura sangat berbahaya akibat cuaca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir. Bupati Kota Baru Said Jafar Al-Idrus mengatakan, korban longsor yang belum ditemukan 2 orang lagi. Menurutnya pencarian terpaksa dihentikan karena situasi sangat berbahaya bagi tim SAR gabungan. Banian, namun tidak bisa dihentikan. Nah, maka dengan adanya beberapa hari yang lalu, dengan ada musibah, dengan terjadinya longsor dan menelan 10 orang yang korban, yang sudah ditemukan ada 8, yang belum ditemukan masih ada 2. Nah, sehingga ini pemerintah bersama seluruh TNI Polri. Longsornya lereng Gunung Kura-Kura 1 di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian terjadi pada Senin 26 September lalu akibat pertambangan emas ilegal. Total ada 17 warga yang tertimbun tanah longsor. Dari 17 korban tersebut,
15 orang telah ditemukan, 6 diantaranya selamat dengan kondisi luka-luka, dan 9 orang meninggal dunia. 2 korban yang belum ditemukan bernama Raffi, 28 tahun asal Rantau, Kabupaten Tapin, dan Farin, 25 tahun asal Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan melaporkan. Tambang emas ilegal di Gunung Kura-Kura 1, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kota Baru ditutup. Tambang emas yang menyebabkan longsornya lereng Gunung Kura-Kura 1 ini ditutup pemerintah Kota Baru bersama TNI Polri setempat beberapa hari lalu. Bupati Kota Baru Said Jafar Al-Idrus menyesalkan aktivitas tambang emas ilegal di kawasan tersebut mengakibatkan bencana alam dan memakan korban jiwa. Ini bukan warga dan penduduk Kabupaten Kota Baru. Ini luar daripada penduduk Kabupaten Kota Baru. Dan mudah-mudahan dengan adanya penertiban ini, bahwa tidak ada lagi yang harus bekerja di area lokasi tambang emas di Kura-Kura 1 sampai dengan 9, sehingga tempat ini akan sudah disterilikan. Tidak boleh lagi ada yang bekerja dan menambang liar yang ada di lokasi tersebut. Selain menutup tambang emas ilegal, pemerintah Kota Baru bersama TNI Polri setempat juga menghancurkan rumah-rumah yang dihuni oleh warga penambang. Para penambang yang bermukim di kawasan ini bukan dari Kabupaten Kota Baru. Mereka semua sudah dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Tiga pengedar narkoba ditangkap di tambang emas ilegal Kota Baru. Pencarian korban longsor di Desa Buluh Kuning, Kota Baru dihentikan. MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan akan dibuka Presiden Jokowi. MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan akan dimulai pada 12 Oktober besok. Ada sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan yang menjadi tempat penyelenggaraan MTQ, salah satunya Kabupaten Banjar. Bupati Banjar, Saidi Mansur mengatakan, MTQ akan dimulai di Taman Kiram, Kecamatan Karangintang. Menurutnya MTQ akan dibuka Presiden Jokowi pada Rabu malam besok. Vaksin saya kira sudah lumayan bagus ya Kabupaten Banjar dan juga melandainya penyebaran virus, tapi juga protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Beberapa agenda Pak Presiden alhamdulillah mendapatkan info kalau tidak berubah akan membuka secara resmi kegiatan ini di Kiram dan juga akan mengontrol beberapa venue yang ada di wilayah kita Kabupaten Banjar. MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan akan diikuti lebih dari 3.000 peserta dari berbagai provinsi di tanah air. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Menjelang musabakah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan, sejumlah kabupaten dan kota masih mempersiapkan tempat-tempat yang akan menjadi lokasi berlangsungnya MTQ. Di kota Banjarmasin ada dua masjid yang menjadi lokasi penyelenggaraan MTQ, yakni Masjid Sabilal Muhtadin dan Masjid Jami. Kedua rumah ibadah umat muslim ini dipersiapkan oleh penyelenggara sejak beberapa hari lalu dan kini persiapannya telah mencapai 80%. Ya, Venue di sini 80%. Kalau untuk nanti ini disediakan tempat-tempat buat apa rencana Bang kiri kanan ini Bang? Kalau yang di sini kita menyediakan itu untuk Dewan Hakim. Dewan Untuk Hakim. juri-juri ya. Kalau yang kurang nih apa lagi Bang? Yang kurang ini tunggu yang kecil-kecil aja sih untuk menginstal aja. Itu aja. Kalau segi kelistrikan dan segala macam sudah aman ya Bang? Sudah aman. Kalau untuk ini sendiri nanti digunakan untuk apa aja Bang? Kalau lombanya di sini Bang? Lombanya? Kalau lombanya untuk lomba apa aja? Di sini kan lombanya ada Hifzil Quran golongan 10 juz sama dan 20 juz. MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan akan dimulai pada Rabu 12 Oktober besok. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Warga veteran Banjarmasin Timur menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad tersebut digelar di Gang Bakti RT 26 Minggu malam. Kegiatan dihadiri ratusan warga dari sejumlah rukun tetangga di Kecamatan Banjarmasin Timur. Pada peringatan Maulid Nabi kali ini, warga mendatangkan Habib Murtado bin Abu Bakar. Ulama asal Tarim Hadramaut Timur Tengah itu didatangkan untuk mengisi ceramah agama. Kita tahun ini di 2022 mendatangkan Al-Habib Murtado bin Abu Bakar Sintohid dari Tarim Hadramaut Yaman. Dengan diterjemah bahasa yaitu Ustadz Lutfila. Selain itu kita kedatangan para tamu habaib kurang lebih 14 orang habaib dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jadi kami mengucapkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang bisa membantu baik tenaga dan pemikiran, artinya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan atas kelancaran acara ini dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain ceramah agama, peringatan Maulid Nabi Muhammad juga diisi dengan berbagai kegiatan, yakni pembacaan Al-Quran, salawat, zikir, dan bagi-bagi sembako untuk warga yang hadir. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Tiga pengedar narkoba ditangkap di tambang emas ilegal Kota Baru. Pencarian korban longsor di Desa Buluh Kuning, Kota Baru dihentikan. MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan akan dibuka Presiden Jokowi. Warga Kota Banjarmasin diimbau waspadai cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi selama beberapa hari ke depan. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, hampir seluruh wilayah Indonesia akan mengalami cuaca ekstrim.
Cuaca ekstrim berupa hujan disertai kilat dan angin tersebut diprediksi terjadi pada 9 hingga 15 Oktober mendatang. Kepala BPBD Fahrul Razi mengatakan, cuaca ekstrim ini berpotensi menyebabkan bencana seperti banjir, angin puting beliung, pohon tumbang, dan tanah longsor. Ia pun mengimbau warga untuk waspada dan lebih berhati-hati saat hujan turun. Musim kemarau atau musim hujan, dimana memang dampak lanina itu masih cukup kuat di Indonesia, salah satu Kalimantan Selatan. Jadi ini sebenarnya perlu kewaspadaan kita semua. Makanya BMKG dan mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk waspada. Ya. Nah, memang cuaca ekstrim ini kita sulit memprediksi. Jadi kan karena dampak-dampak yang akan ditimbulkan ini juga cukup bahaya kan, seperti banjir, tanah longsor. Ini perlu kewaspadaan kita lah semua. Ya. Kali juga kalau memang keluar rumah juga tidak terlalu penting untuk keluar rumah, ya kan? Karena bisa jadi ya angin ribut segala macam bisa menumbangkan pohon, ya tentunya akan berisiko lah bagi jalan. Mengantisipasi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca ekstrim, BPBD Banjarmasin menyiapkan personel dan peralatan penanganan bencana. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Warga Malkontemon, RT 23 Banjarmasin Utara, mengeluhkan jalan rusak yang kerap tergenang. Jalan tersebut tergenang air hujan selama berhari-hari karena tidak ada saluran drainase di permukiman ini. Kerusakan jalan yang tertutup genangan air itu kerap mengakibatkan pengendara motor terjatuh. Menanggapi keluhan warga, Kepala Dinas PUPR, Turi Sudarmadiah mengatakan jalan tersebut akan diperbaiki dalam waktu dekat. Sedangkan pembangunan saluran drainase belum dapat dipastikan kapan akan direalisasikan. Apapun keluhan ya, kami sesuaikan dengan perencanaan yang ada kan, perencanaannya sampai berapa tangan dan kita melihat keuangan daerah, coba kita dengan skala besar. Tapi sudah ada meninjau ke sana kan khusus jalannya tuh. Iya. Sudah terkontak sekarang. Padahal sudah ditangani. Kapan Bu? Sudah, papan mereka sudah ada kan? Ya. Kalau yang saluran setelah jalan ya, kita lihat lah. Yang penting kalau saluran tetap kita lakukan pemeliharaan agar tidak ada yang tersumbat kan gitu. Walaupun dengan ada pembangunan jalan. Selain jalan di permukiman Malkontemon, PUPR juga akan memperbaiki jalan di kawasan lainnya. Ada 15 titik jalan yang akan diperbaiki dalam waktu dekat dengan total anggaran 3,4 miliar rupiah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Menjamurnya alat pancing ikan modern ternyata tidak menggusur keberadaan alat pancing tradisional. Alat pancing berbahan bambu ini tetap diminati oleh para pemancing di Kalimantan, dan usaha pembuatannya tetap berjalan dan cukup menjanjikan. Salah satu sentra pembuatan alat pancing tradisional ini terdapat di Kabupaten Batola, tepatnya di Desa Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara. Usaha pembuatan alat pancing di desa ini ditekuni oleh puluhan petani dan merupakan usaha yang dijalankan secara turun-temurun. Biasanya, para petani ini mulai membuat alat pancing tradisional di saat musim tanam padi usai.
Cara pembuatan alat pancing tradisional berbahan bambu ini adalah petani terlebih dahulu menebang bambu yang berumur cukup tua dan berukuran yang sesuai dengan alat pancing. Proses pembuatannya cukup mudah. Bambu yang telah ditebang dibersihkan dari ranting dan daun-daun, kemudian dijemur selama 1 minggu. Bambu selanjutnya dipanaskan di atas api sambil diurut-urut menggunakan kain basah. Pada tahap ini ada teknik khusus yang harus dikuasai. Bila cara atau tekniknya salah, saat diluruskan sambil dibakar, bambu bisa patah atau hangus. Oh, ada juga tekniknya usut-usutannya nah. Emang ada yang bisa patah lah ini gitu nah. Tuh ada pas di terlalu panas mungkin juga. Terlalu panas kan ngepnya. Harga alat pancing tradisional dari bambu ini berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per ikat. Biasanya, tiap ikat berisi 50 batang. Per ikat. Jual partai ya hitungannya. Kalau satu ikatnya berapa, Bang? Satu ikat tuh katanya bisa 130. Bisa 125, 2.500 katanya sih. Isinya 50 batang lah. 50 batang. Alat pancing tradisional dari desa Serapat Lama ini memiliki pembeli atau pemesan tetap, yakni para agen penjualan alat pancing tradisional di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Demikian laporan Muhammad Lutfi Darlan dari Batola. Tiga pengedar narkoba ditangkap di tambang emas ilegal Kota Baru. Pencarian korban longsor di Desa Buluh Kuning, Kota Baru dihentikan. MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan akan dibuka Presiden Jokowi. Pertambangan emas ilegal di Gunung Kura-Kura, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kota Baru ternyata marak peredaran narkoba. Saat memulangkan para penambang emas yang bermukim di Desa Buluh Kuning beberapa hari lalu, polisi dari Polres Kota Baru menangkap 3 pengedar narkoba di kawasan tersebut. Dari ketiga tersangka ini, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 200 gram. Kapolres AKBP Ghafur Aditya mengatakan, para tersangka mengedarkan narkoba tersebut kepada pekerja tambang emas. Para tersangka mampu menjual 3 hingga 5 kg sabu-sabu di lokasi pertambangan emas ilegal tersebut. Kemudian peredaran narkoba di sana betul yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi, 3 sampai 5 kg 1 bulan. Ya, 3 sampai 5 kg 1 bulan. Barang bukti yang ada di depan ini harganya 1,5 miliar. Ya, 1,5 M sampai di Banian. Ya, karena harganya berlipat-lipat di sana. Tersangka yang kita amankan ini saat ini ada 3 orang. Ya, 3 orang ini ada yang berprofesi sebagai bos pengepul, ya, yang namanya Udin Samurai. Mana orangnya ini?
Yang mana kanan? Yang mana? Nah, yang sebelah sini. Itu ada yang berprofesi sebagai bos nomor sekaligus bos narkobanya. Selain marak peredaran narkoba, tambang emas Gunung Kura-Kura 1 di Desa Buluh Kuning juga marak tindak kejahatan lainnya. Kini pertambangan ini telah resmi ditutup pemerintah Kota Baru dan seluruh warga yang bermukim di area tersebut sudah dipulangkan. Dari Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pencarian korban longsor di Desa Buluh Kuning, Sungai Durian, Kota Baru dihentikan. Tim SAR gabungan menghentikan pencarian korban longsor karena situasi di lereng Gunung Kura-Kura sangat berbahaya akibat cuaca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir. Bupati Kota Baru Said Jafar Al-Idrus mengatakan, korban longsor yang belum ditemukan 2 orang lagi. Menurutnya pencarian terpaksa dihentikan karena situasi sangat berbahaya bagi tim SAR gabungan. Banian, namun tidak bisa dihentikan. Nah, maka dengan adanya beberapa hari yang lalu, dengan ada musibah, dengan terjadinya longsor dan menelan 10 orang yang korban, yang sudah ditemukan ada 8, yang belum ditemukan masih ada 2. Nah, sehingga ini pemerintah bersama seluruh TNI Polri Longsornya lereng Gunung Kura-Kura 1 di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian terjadi pada Senin 26 September lalu akibat pertambangan emas ilegal. Total ada 17 warga yang tertimbun tanah longsor. Dari 17 korban tersebut, 15 orang telah ditemukan, 6 diantaranya selamat dengan kondisi luka-luka, dan 9 orang meninggal dunia. 2 korban yang belum ditemukan bernama Raffi, 28 tahun asal Rantau, Kabupaten Tapin, dan Parin, 25 tahun asal Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan melaporkan. Tambang emas ilegal di Gunung Kura-Kura 1, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kota Baru ditutup. Tambang emas yang menyebabkan longsornya lereng Gunung Kura-Kura 1 ini ditutup pemerintah Kota Baru bersama TNI Polri setempat beberapa hari lalu. Bupati Kota Baru Said Jafar Al-Idrus menyesalkan aktivitas tambang emas ilegal di kawasan tersebut mengakibatkan bencana alam dan memakan korban jiwa. ini bukan warga dan penduduk Kabupaten Kota Baru, ini luar daripada penduduk Kabupaten Kota Baru. Dan mudah-mudahan dengan adanya penertiban ini, bahwa tidak ada lagi yang harus bekerja di area lokasi tambang emas di Kura-Kura 1 sampai dengan 9, sehingga tempat ini akan sudah disterilkan. Tidak boleh lagi ada yang bekerja dan menambang liar yang ada di lokasi tersebut. Selain menutup tambang emas ilegal, pemerintah Kota Baru bersama TNI Polri setempat juga menghancurkan rumah-rumah yang dihuni oleh warga penambang. Para penambang yang bermukim di kawasan ini bukan dari Kabupaten Kota Baru. Mereka semua sudah dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.